Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 20 September 2021. Jadi seperti biasa, morning briefing untuk hari Senin, saya akan lebih banyak bahas terkait outlook market sepekan ke depan, mungkin juga beserta sektor-sektor yang bisa kita perhatikan. Nah, tapi sebelum itu, jauh-jauh kita bahas terkait market dan sektor apa aja yang mungkin kita bisa lirik. Saya mungkin akan coba update gitu ya untuk HOTS Championship Season 5 yang videonya saya upload hari Jumat kemarin. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video tersebut, yang sudah memberikan pendapatnya. Pendapat dari teman-teman itu dilihat oleh Mira Aset Sekuritas dan direspon langsung. Ya, nanti saya cerita abis ini gitu untuk update-nya. Banyak hal yang mungkin saya bisa ceritakan, jadi ya sekaligus untuk meng-clearkan bahwa permasalahan ini ya kita nggak perlu diperpanjang lagi. Ya, tapi itu nanti saya cerita abis ini. Ya, sebelum itu kita akan transparansi dulu untuk kita punya trade done di hari Jumat. Jadi overall kita trade done ada dua. Yang pertama adalah Mari. Jadi Mari ini menusori kita di tanggal 9. Ya, tapi karena dia belum kena stop loss santai, maka kita masih hold. Kalau Aba itu sudah kena TP beberapa waktu yang lalu, dan Mari akhirnya berhasil. Ya, kita pun sempat menyarankan cicil nambah gitu di 520 ke bawah, dan yaps, Mari hari kemarin ke 555 naik sekitar 8% dan itu profitnya sangat amat lumayan sekali. Gitu. Lalu yang kedua adalah ya, ini adalah saham-saham yang memang masih kita tradingkan selagi kompetisi ini masih berlangsung seperti itu. Jadi memang saham-saham gorengan, dan yaps, Anda bisa cek luck itu kita rekom hari Kamis ya. Itu jalannya memang cicil untuk hari Jumat, dan yes ke 272. Bahkan target kita cuma 266 270, tapi dapat sekitar 3-5%. Ya, jadi lumayan banget karena di VVIP basically kita ini mainnya santai, nggak buru-buru, dan everybody bisa trading gitu. Ya, oke. Lalu buat teman-teman yang belum download mobile apps, silahkan, banyak watchlist gratis di sana yang akan saya dan asisten saya share. Dan soon akan ada bot saham juga. Jadi teman-teman, rencananya saya akan kasih gratis untuk ya let's say 1 minggu atau 2 minggu bot sahamnya untuk teman-teman bisa gunakan seperti itu. Jadi fasilitasnya bisa dimanfaatkan, dan sebelum itu download dan review bintang 5-nya. Lalu buat yang mau join VVIP dipersilakan. Nanti di akhir bulan saya akan share win rate-nya cukup baik. Bahkan di minggu ini kita win rate mungkin saya bisa bilang 90-95%. Ya, hampir yang cut loss kalau nggak salah paling 2 ya, 1 atau 2. Itu pun main ketat aja, satu pun Indo itu sahamnya tipis slotnya. Ya, tapi sisanya overall bahkan profitnya gila-gilaan. Ya, ada ITIC ARA, ada Yellow ARA gitu ya, dan AWH dan lain sebagainya. Oke, jadi yang mau silakan join dulu ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Jangan ketipu ya, ini banyak banget yang lagi scamming. Ingat, akunnya itu transaksi ke saya, Om Silent, dan juga ke staff Silent. Tidak kalau ada yang ngechat duluan, kalau ada yang minta titip dana, transfer, dan sebagainya, atau telepon, itu bukan dari kami. Jadi, cuman di 2 akun ini. Ya, jadi tolong jangan sampai kejebak. Oke. Nah, lalu saya juga mau menginformasikan ya, opening STAT batch 6 special scalping class. Jadi di sini akan ada 1 sesi tambahan. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan ada 2 sesi. Ya, total ini kurang lebih 16 jam. Ya, recording fully record gitu. Teman-teman bisa dapat tontonan recordingnya berulang. Jadi yang kerja, yang ada urusan itu bisa tetap nonton rekamannya. Benefit-benefitnya banyak. Nanti saya akan share link untuk channel waiting list-nya. Teman-teman bisa join di sana untuk tanya lebih jauh. Jadi ya intinya saya akan ikut kompetisi, dan apa yang saya dapatkan, pengalaman apa yang saya temukan selagi saya berkompetisi Mirai, saya akan sharing semua full di special scalping class nanti di sesi ketiga, sesi khusus. Jadi harganya sama dengan batch sebelumnya, tapi dapat tambahan sesi. Jadi ini worth it banget.
kuota 200 orang opening tadi di hari Sabtu open regis, dan per sekarang ini udah 30 lebih orang gitu. Jadi dalam 2 hari mungkin udah 1/4 kuotanya udah terpenuhi. Jadi buat teman-teman yang mau silakan, yang mau booking dulu juga boleh. Ya, oke, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut kepada cerita dulu. Jadi saya pertama say thanks, responnya luar biasa. Ya, di video ini buat teman-teman yang nonton bisa ke YouTube channel saya, ketik judulnya Bongkar Tindakan Kecurangan. Seperti itu, dan responnya cukup banyak. Ya, total komentar kalau nggak salah ini ada hampir 200 lebih. Ya, 200 komentar dengan banyak sekali pendapat-pendapat. Ya, ya pendapat-pendapat dari teman-teman, karena kan memang saya pribadi minta tolong gitu ya untuk publik menilai, karena kan awalnya kan ceritanya itu tidak direspon. Nah, di sini saya mau cerita nih ya kronologinya dari awal. Pertama, ketika saya menyatakan ini kan statement ya, statement yang menyatakan ini tindakan kecurangan. Jadi yang namanya statement pasti ada pro, pasti ada kontra. Oke, setiap statement. Ya, contoh kebijakan. Kebijakan pemerintah, di satu sisi ada yang pro, pasti di satu sisi ada yang kontra. Karena mungkin yang beberapa pihak diuntungkan, beberapa pihak dirugikan. Makanya ada pro, ada yang kontra. Itu di dunia perpolitikan kan biasa. Nah, tapi kalau kita bicara terkait tindakan yang dilakukan, ya teman-teman kan sudah nonton, teman-teman sudah menilai. Nah, dari komentar, saya bisa bilang 98% kita sepakat bahwa tindakan yang mereka lakukan, memang secara peraturan kita nggak bisa nembak ini 100% melanggar. Karena jujur memang peraturannya banyak celah, yang season 5 dan season kemarin. Ya. Tapi kalau kita bicara etika, kita bicara moral, kita bicara tujuan awal dari kompetisi ini untuk show off your skill gitu kan, untuk yang di atas podium yang memang kompeten, yang memang berkemampuan, ini jadi tidak beretika atau kurang etis. Seperti itu tindakannya. Dan 98% sepakat bahwa tindakan ini tidak benar untuk dilakukan. Ya, tidak adil untuk peserta yang lain. Kayak gitu. Lalu ada yang tanya, "Om, berarti semua orang curang dong di kompetisi ini?" Enggak. Kalau nggak curang kayaknya nggak mungkin si Om profit ratusan persen. Mungkin. Nah, nanti di scalping class gitu ya, saya akan ceritain. Ini ada suatu prinsip ya, yang memang bisa membuat itu bisa beggar porto kita. Ya, prinsip simpel tapi kadang kita lupain. Nah, itu yang saya lakukan juga selama saya berkompetisi di Mirai Asset. Ya, saya nggak bisa cerita lah di sini. Itu jadi bukan berarti semuanya jelek, banyak yang jujur. Tapi ya ada segelintir orang yang merusak citra, jadi seakan kompetisi ini rusak semua. Ya, nah makanya kan kita ibarat ada bolong-bolong, ibarat kapal bocor, bolongnya tuh kita tempel celahnya biar tidak terulang. Nah, tapi ada 2% lagi yang komentarnya itu kontra dengan statement yang kita berikan, yang saya berikan. Ya, nah ini kebetulan pas banget nih komentarnya di sini. Saya sih nggak, it's okay ya, gitu ya. Dia yang menang, lu yang ribet, gitu ya, lucu-lucu sih. Ya, ada lagi katanya mungkin otak lu nggak nyampe, ya mungkin lu kurang. Oh, udah dihapus komentarnya ya. Mungkin komentarnya udah dihapus kali. It's okay. Jadi otak lu nggak nyampe, ya saya bilang ya saya mah memang bodoh kayak gitu kan. Dan ada beberapa lagi yang bilang ya ini adil, ini wajar gitu. Jadi ya nggak salah. Kenapa? Karena peraturannya pun nggak spesifik. Ya cuman kan kita bicara terkait etis atau enggak. Ini cerita dari video ini. Nah, lalu saya akan ceritakan sedikit kronologi buat teman-teman yang masih mungkin bingung. Jadi saya awalnya udah internal, ya saya percepat, saya awalnya udah internal lewat customer Mirai Asset, tidak digubris, telepon tidak digubris, ya kan, padahal buktinya saya sudah kumpulkan dari week 1 sampai week 4, dan akhirnya saya terpaksa speak up. Dan ketika saya speak up, ini pun direspon oleh beberapa influencer gitu ya, mungkin teman-teman kenal, mereka speak up juga, ngikut speak up, dan rame, ya mungkin teman-teman juga banyak yang sharing di grup-grup.
di Instagram dan sebagainya, sehingga banyak orang yang tonton dan men-trigger Mirai Asset untuk membuat keputusan. Ya, jadi saya thanks juga untuk beliau-beliau. Ya saya nggak bisa sebutkan satu persatu gitu kan, banyak, bahkan kalau teman-teman kenal yang juara 1 season 4 gitu ya, Om Ben, owner PPC, itu kawan lama saya juga. Itu pun beliau juga udah menyuarakan dari tanggal 27 Agustus. Cuman memang karena tidak digubris, karena kan mungkin di Indonesia ini something yang viral baru bisa di-up gitu ya. Dan mungkin juga ya, alhamdulillahnya, untungnya yang saya kumpulkan buktinya cukup kuat. Jadi bukan sekedar tong kosong, tapi memang teman-teman kalau tonton video kemarin itu saya udah well prepare lah. Ya sampai bahkan telepon dari customer pun saya record, saya kasih. Jadi memang saya itu orangnya cukup kritis dan cukup well prepare gitu. Jadi semua udah saya siapkan hitung-hitungannya. Ya. Nah, singkat cerita, ketika ini viral, ketika ini di-up, nggak nyampe 1 hari, ya. Besoknya itu langsung ditelepon siangnya. Jadi kan saya ini upload video ini hari Kamis ya. Ya, saya upload ini hari Kamis ya, teman-teman, kayaknya ya. Saya kalau nggak salah upload video ini hari Kamis. Kalau nggak salah ya, saya upload video ini hari Kamis. Hari Jumat paginya itu saya ditelepon. Gitu ya. Hari Jumat pagi saya ditelepon oleh, mungkin saya nggak bisa sebut nama lah ya, privacy. Itu dari jabatannya cukup tinggi di Mirai Asset, dan mungkin beliau itu PIC terkait HCS ini. Ya, itu udah jabatannya kepala lah. Ya, head gitu ya, jabatannya. Cuman saya nggak bisa jelasin spesifik. Dia telepon ke saya, dia bilang bahwa kami mewakili Mirai Asset ingin ngajak meeting. Gitu. Awalnya saya bingung nih. Wah, ini meeting jangan-jangan videonya mau di take down. Ya kan kita mikir jelek dulu. Gitu. Ya, tapi kalau in case di take down pun ya sudah, saya pun juga nggak mau banyak masalah, saya pasti akan take down. Ya. Dan oke, meeting. Saya meeting di jam 3 after market close di hari Jumat. Saya kan nggak buat morning briefing, jadi saya ada spare waktu. Nah, saya meeting lah. Nah, di meeting tersebut itu hadir beberapa petinggi Mirai Asset. Ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya, mungkin ini privacy, tapi ini petinggi-petingginya, dan salah satu juga dia dari Korea Selatan seperti itu. Ya, langsung seperti itu, yang dari Korea. Mungkin, tapi dia udah lama tinggal di Indo ya, dia bisa speak Indo. Mungkin itu petingginya juga, dan mungkin penanggung jawabnya untuk HCS gitu, atau keseluruhan Mirai Asset, saya juga kurang paham. Nah, kita discuss lah di sana. Ya, kita discuss, ngobrol-ngobrol santai seperti itu, dan mereka welcome. Ya, pertama ya, mereka juga mengakui bahwa ada celah di peraturan-peraturan yang dibuat, dan bahkan mereka pun minta saran ke saya. Gitu ya. Saya ceritalah, oh celahnya begini. Ya, mungkin solusi yang bisa saya berikan begini. Jadi saya pun juga di meeting tersebut saya ngebantu untuk nambel-nambel lubang-lubang celah ini yang bisa dimanfaatkan peserta agar tidak terjadi lagi di next event. Jadi di sini saya bisa bilang Mirai Asset sangat fast response sekali. Ya, sangat fast response sekali, dan itikat yang baik ditunjukkan oleh Mirai Asset untuk membuat kompetisi ini memang clean, clear, dan ya sehat lah. Ini jadi kompetisi yang besar dan sesehat mungkin. Ya, jadi buat tonton yang bilang Mirai Asset ini cuma mau cari cuan, jadi dia nggak peduli mau ada yang curang atau enggak, itu salah. Itu salah besar. Ini terbukti dari mereka tuh bener sangat responsif. Mereka bener-bener ayo Pak, ada lagi gak saran yang bisa bener-bener untuk kita develop agar rulesnya ini tidak dimanfaatkan untuk pembuatan tindakan kecurangan. Jadi mereka sangat pengen banget kompetisi ini sangat clear dan sehat. Ya, jadi di sini clear juga bahwa Mirai Asset sudah sangat responsif, dan ya mungkin teman-teman peserta itu kan sudah dapat email bahwa tindakan kecurangan itu akan didiskualifikasi. Nah, yang banyak tanya ke saya, Om, ini semua yang curang didis gak? Saya tidak tahu. Tapi terakhir yang saya tanya langsung ke beliau yang dari Mirai Asset, saya tanya. Ya. Dan mereka jawab bahwa itu tim mereka
itu semua lagi nge-audit seluruh peserta dari HCS. Jadi bayangin, mereka sampai berkomitmen untuk ngaudit semua transaksi di HCS. Ya, mereka semua audit. Dan ini menunjukkan komitmen bahwa Mirai Asset Sekuritas memang komitmen agar ya minimal HCS season 5 pun sudah lebih baik. Dalam tanda kutip, rules-nya sudah dibuat seketat mungkin. Dan sudah ada sanksi-sanksi tegas yang diberikan. Jadi sudah clear ya, mungkin keputusan finalnya kita nggak tahu. Nanti kita lihat saja, tapi mungkin saya bisa bilang mereka-mereka yang nanti juara di podium ya juara yang cukup sah. Artinya mereka memang show off dia punya skill dan ya layak lah untuk dijadikan sebagai juara karena memang real mereka transaksi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kompetisi masih seminggu lagi. Buat teman-teman masih semangat ya, masih bisa kejar-kejaran, everything can be happen. Di stock market, contoh Anda dapat saham ARA sekali Anda all in, itu kan bisa ngerubah segalanya kayak gitu. Jujur saya beberapa di akun lomba saya ada yang seperti itu, all in dapat 20% lepas. All in dapat 15% lepas. Nah, itu bayangin itu profitnya ngegulung cepat banget untuk growth-nya. Jadi bisa ya kalau teman-teman mau berusaha. Oke, dan buat teman-teman yang mau join season 6, udah nggak usah takut sekarang gitu. Takut gua kalah sama yang curang, gak usah. Karena saya yakin season 6 itu udah clear dan wah, ya, itu udah oke banget. Gitu. Saya kalau nggak capek, nggak sibuk, saya pasti ikut lagi. Apalagi dengan peraturan yang sudah lebih baik. Cuman, saya mungkin season 5, season terakhir, season pertama dan season terakhir saya. Kenapa? Karena ya udah capek lah. Ya, saya ngurus STA, ngurus silent invest, silent trader, ngurus STAC juga. Saya mau copet juga untuk kompetisi. Porto saya yang trading ada 2, ada 3. Oh, itu udah gelabakan saya. Ya, jadi yaps, ada untungnya juga ya saya ikut season 5. Jadi ya kita bisa speak up dan kita bisa mengkelirkan kompetisi ini lebih baik lagi. Ya, jadi itu kurang lebih singkat ceritanya. Jadi udah clear ya, nggak ada lagi yang fitnah menjelekkan Mirai Asset juga. Mereka berkomitmen kok. Mereka nggak mau biarin. Mereka komitmen, mereka lembur, mereka ngaudit weekend ini. Dia japri ke saya, Pak, kita semua timnya lembur. Jadi mereka benar-benar best effort untuk result yang terbaik. Lalu juga jangan, kita netizen Indo ini kan memang pedes-pedes ya. Gitu ya, kalau ada something berbau gosip kayaknya panas gitu kan. Jadi kita nggak perlu menghakimi juga. Ya, nggak usah bully-bully orang dan sebagainya. Kita pun sebagai manusia juga pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi jangan merasa kita yang paling benar juga. Itu juga nggak bagus. Sekali lagi tujuan saya speak up ini lebih kepada rules yang harus diperbaiki ya, tidak direct spesifik menyudutkan salah satu pihak ya, meskipun di dalam video tersebut saya ada menyebutkan salah satu pihak, tapi yaitu untuk memperkuat bukti bahwa peraturan yang ada saat ini kurang baik sehingga banyak pihak yang bisa melakukan seperti itu. Jadi udah clear, masalah juga udah saya rasa clear, keputusan final kita tinggal tunggu aja realisasinya. Ya intinya udah lah ya, kita trading lagi, nggak usah ngurusin orang lain seperti itu. Oke, lalu kita akan sedikit bahas market ya. Market closingan kemarin oke, dan bergerak masih di range ya. Jadi dari week 1, week 2, week 3 sampai ini week 4 di bulan September, market ini masih bergerak di range yang sempit ya, masih bergerak di range yang cukup sempit. Masih belum bisa lolos 6130, 6140. Ini masih area resistance yang sakral ya, agak berat untuk ditembus karena setiap market mencoba tembus, ujung-ujungnya balik lagi ke bawah. Jadi outlook saya untuk market sebenarnya arahnya makin kelihatan, entah dia mau lanjut naik kuat atau lanjut breakdown gitu, karena makin mengerucut ya. Kalau teman-teman cek ini bisa kayak like ascending triangle sebenarnya kalau teman-teman ya, kalau kita tarik kayak gini ya, seandainya nih kita buat garis baru, kalau kita tarik, nah dia kan kayak ascending nih lama-lama ya. Nanti misal dia koreksi ke sini, membal lagi, naik lagi, nah ini kan kayak ascending. Nah ketika dia buat ascending, biasanya kalau ascending itu lebih ke arah breakout biasanya, tapi harus lihat sentimen-sentimen yang akan terjadi di market kita. Tapi overall outlook saya karena ini menjelang window dressing ya, kita harapkan sih outlooknya lebih ke arah positif. Jadi let's see apabila market bisa sustain dan bahkan bertahan jebol 6130, 6140, ini jadi sinyal bagus untuk market kita. Cuma tetap harus hati-hati.
banyak poin penting di minggu ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ya, bursa regional itu rata-rata lagi sedang terkoreksi cukup signifikan. Ya, indeks saya lupa, Hang Seng ya itu bahkan nyampe 24.000 udah. Oke, jadi udah buat lower low. Ya, market kita kan dia belum buat lower low ya. Tapi indeks Hang Seng itu udah sampai buat lower low. Gitu. Lalu Europe juga saya cek beberapa chartnya banyak yang koreksi cukup sehat. Sehatnya itu dalam arti turunnya juga cukup signifikan. Lalu ada lagi regional teman-teman kita Singapura lah, Nikkei gitu ya, Shanghai itu juga banyak yang terkoreksi. Jadi regional juga masih nge-stuck dan bahkan cenderung ke arah negatif. Itu kita harus tetap berhati-hati karena kalau ngomong window dressing pun sebenarnya masih cukup lama. Ya biasa start window dressing itu kan Oktober akhir gitu ya, atau ya pertengahan Oktober lah. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, mungkin kita bisa survive di pasar modal di bulan September karena ya kompetisi Mira Asset. Jujur, kalau saya mau bilang kita harus say thanks kepada HCS. Ya, HOTS Championship. Kenapa? Karena nggak usah jauh-jauh deh. Kita say thanks kepada HCS Season 5. Karena berkat HCS 5 ini, Anda kenal saham WH, Anda kenal saham IELF, Anda kenal saham Toys, Anda kenal saham Real, Anda kenal saham Kebak, Anda kenal saham Len Karwe, MTWI, INDX, MPO, Bima, ya kan, Jawa gitu ya, MTPS, Icon, Cak, Dian, PUBG, MYTX. Wah, saya apa? Kenapa kita tradingkan semua? Ya bukan MTSM, PGLI, Puri, Almi, TFCO, Wiko, bukan itu ya. Itu goib. Ya ibaratnya saham setan punya setan gitu. Jadi udah goib lah, nggak kelihatan. Tapi emiten-emiten itu yang bisa kasih profit kita besar, ya gak sih? IEL, SYL, itu kan profitnya gila-gilaan, kita bisa tektok. Nah, after kompetisi ini selesai, mayoritas dari saham-saham itu akan perlahan redup. Harusnya ya. Mungkin ada yang sustain lanjut naik sesuai teknikal, tapi mayoritas akan kembali redup. Karena basically saham-saham kayak gitu nggak ada bandar. Itu nggak ada bandar tetap. Ya. Nah, ketika nggak ada bandar tetap, maka selama kompetisi ada motivasi. Gitu. Jadi bandar yang ikut kompetisi, gitu ya, pemain-pemain besar akan enak tektok di sana. Karena nggak ada bandar, dia nggak akan keganggu. Nah, cuman ya mungkin buat newbie akan kegocek tuh. Oh, naik, diguyur. Yang sudah expert udah tahu mau diguyur, dia TP. Besok lagi antri di bawah. Digoreng lagi, lepas lagi, antri lagi di bawah. Nah, ini kan tinggal masalah Anda expert atau enggak kan. Seperti itu. Jadi, Mira Asset ini kompetisinya ya kita bisa manfaatkan. Dan masih ada 1 minggu. Jadi ya manfaatkan sebaik-baiknya third liner ini dengan baik. Kayak gitu. Ya manfaatin lah. Dan kita di VVIP juga akan masih trading ini selama seminggu ke depan. Nanti next week kita mulai akan kurangi. Karena udah nggak ada motivasi saham-saham kayak gitu diterbangin. Ya jadi outlooknya sektor yang saya bisa bilang third liner yang perak-perakan ya, yang 200 perak, 100 perak harganya itu masih bisa dilirik. Tadi sudah saya sebutkan saham-sahamnya, itu tinggal Anda cek teknikalnya seperti apa. Lalu untuk outlook property construction ya juga masih bisa dilirik. Yang udah confirm banget sih construction. Kenapa? Karena serempak. Kalau properti masih kempas-kempis. Ya LPKR masih sustain, ada ASRI, tapi ya basically yang lain masih berat kayak gitu. Tapi kalau Cons, Wika, WSKT agak sedikit beda ya. Tapi kayak ADI, PTPP, ini yang besar-besarnya, anak-anaknya juga PPRE, WG, WSBP, WSKT ini nggak tahu nih kenapa nih. Biasanya dia cukup kencang tapi agak lambat. Ya ada, ya emiten-emiten kayak gini sustain gitu. Dia breakout dengan volume, dengan inflow, dan nggak turun dan nggak false break. Jadi ini udah jadi sinyal. Cuman ketika kita ngomong secara siklus, secara swing, ini kan berproses naik turun. Jadi kita nggak bisa expect dia naik terus. Lagi pula window dressing kan masih 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan. So masih cukup panjang. Untuk atur entry-nya nggak usah buru-buru. Ya kalau market amit-amit kedam nih juga pasti kedam. Tapi untuk swing ini kita masih bisa lirik. Untuk construction ya tinggal diatur-atur aja teknikalnya. Kayak gitu. Jadi untuk construction masih bisa dilirik. Ya menurut saya tinggal
Anda positioningnya aja ya. Dan ini lebih cocok untuk swing sebenarnya. Oke, sisanya sih saya pribadi lebih prefer masih ke yang third liners nih. Ya, yang gorengan-gorengan yang kayak saya sebutkin, ada toys mungkin. Tinggal atur area toys, real, yellow gitu kan. Luck, IDPR lah. Kalau properti saya ingat ada Trin, itu Anda bisa masuk watchlist. Trin sudah breakout cukup tinggi. Ini bisa masuk watchlist dulu untuk teman-teman. Banyak ya teman-teman, jadi masih banyak emiten-emiten yang ikut gerak selama kompetisi ini, kita bisa manfaatin. Ya saya nggak bisa sebutin satu persatu. Paling nanti watchlistnya saya akan tempel, saya akan kasih di mobile apps kita. Ya lalu ada beberapa hal juga, yang mungkin kita bisa lirik gitu ya sepanjang pekan depan, yaitu sektor dari telekomunikasi. Ya, pertama kita tahu adalah resminya merger antara ISAT dan harga sahamnya kempes. Kenapa? Karena ya memang ISAT ini kan sudah dari sini gitu. Ya, dulu kalau Anda trading dari 2020 Anda tahu ini ISAT ada beritanya. Dia beggar tuh dalam waktu cepat. Gitu kan? Nah, jadi ini finalisasi sama seperti vaksin. Waktu Bapak Presiden kita vaksin pertama kali, ya kan udah price in. Jadi ketika first day hari H, bandar buang. Dan semoga pengalaman-pengalaman ini ya teman-teman nggak ulangi lagi. Jadi banyak yang hype, ayo beli ISAT. Wah, 8.000, 10.000. Belilah dia di 7.600, kena banting, cut loss. Ya lalu Om, apakah ini akan downtrend? Enggak. Ya ini masih uptrend, bahkan possible dia buat cup and handle di sini. Kalau memang dia mau lanjut naik karena prospeknya, dia akan cup and handle di sini. Berproses. Nah, tinggal kita teknikalnya kita atur lah entry-nya dengan tepat. Nah, buat yang suka HK pucuk, ya matilah teman-teman. Kita jadi ya bijak untuk nerima info dari apapun, bijak kita untuk filter. Gitu ya. Jadi ini untuk ISAT. ISAT sih bukan watchlist saya sih. Telkom juga oke, watchlist. Apalagi dia bisa lolos 3640, ini akan sangat luar biasa. Nah, cuman watchlist saya itu lebih kepada Friend dan juga Excel. Ya, Friend yang fluktuasinya lebih tinggi dan juga Excel yang memang sudah breakout. Ya, kalau tadi kan Telkom belum. Nah, Excel ini sudah breakout pertama di 2750 2800-an. Gitu ya, ini tinggal dia breakout 3070-an. Wah, ini akan sangat luar biasa sekali. Jadi, Excel Friends minggu ke depan masih bisa Anda lirik karena menurut saya cukup menarik ya untuk telekomunikasi. Gitu ya, mungkin telekomunikasi akan ada hubungannya dengan tower-toweran ya, karena ada sinergi lah, ada kaitan seperti itu, Tebik, Sen, Tower. Dan ini bisa lirik, cuman yang paling berfluktuatif ya biasa Sen ya. Jadi mungkin dua sektor ini juga bisa masih kita lirik, sisanya menyesuaikan dengan kondisi ya. Kalau komoditas cek recheck ya, mungkin nikel atau batu bara yang paling hot, dua itulah masih bisa kita watch. Tapi kita harus lihat situasi beberapa hari ke depan juga. Ya, cuman intinya dari saya watchlistnya sih kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Nanti kita akan berbicara lagi banyak di morning briefing berikutnya. Buat yang mau tahu kronologi jelas terkait HCS, saya sudah update di Instagram kami @silenttraderacademy. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silakan follow. Di sana rencananya akhir bulan saya akan adakan giveaway. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, lucu-lucuan lah buat share rezeki dari saya, itu boleh banget follow. Oke, jadi thank you untuk teman-teman semua. Good luck, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.